Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk siap, gerak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, kita cek absensi dulu ataupun disebut dengan presesi. Kebetulan presesi kita dalam lab komputer 1 yang bertujuan yaitu praktikum. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Kita doakan mereka berdua cepat sembuh dan bisa bergabung sama kita kembali. Amin. Nah, sebelumnya untuk hari ini Bapak akan mengulang kembali materi kemarin, yaitu apersepsi, yaitu materi yang kita belajar kemarin tentang Microsoft Word. Apa itu Microsoft Word? Yaitu perangkat lunak pengolah kata. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang perangkat lunak pengolah angka. Apa yang berhubungan dengan materi kemarin? Sama-sama berbentuk data ataupun file. Cuma materi hari ini dia fokus ke angka-angka, ke perhitungan. Paham nek? Paham ya? Dah. Pernah nggak kalian dengar aplikasi perkantoran? Pernah, Pak. Ya. Yaitu aplikasi perkantoran seperti yang sudah sangat familiar di dalam dunia kerja itu kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Oke, siap. Bagus sekali ya. Bapak akan menyampaikan apa sih manfaat dari pelajaran hari ini, yaitu Microsoft Excel. Yang pertama sekali kita bisa menguasai yang namanya rumus-rumus dalam Microsoft Excel, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan ada juga logika if. Nah, dalam ilmu perkantoran itu biasanya kita lihat Microsoft Excel dipakai untuk merekap nilai-nilai siswa dalam keguruan. Habis itu kalau dalam bisnis itu menghitung laba dan rugi. Paham nih? Paham ya? Dah, habis itu kebetulan tujuannya ada di slide ya. Tujuan ada di modul Bapak ini. Kita lihat dulu modulnya. Nah, kalian bisa baca ya tujuan daripada belajar hari ini. Ada 4 tujuan yang Bapak rangkai untuk hari ini. Yang pertama sekali apa? Siswa kamu ini belajar dari tulis fungsi perangkat lunak Excel. Oke, yang kedua. Siswa mampu menguraikan bentuk perintah sesuai kebutuhan. Yang ketiga. Siswa dapat membuktikan rumus dasar Excel cepat dan mudah. Oke, yang keempat. Siswa dapat membuat proyek Excel dengan baik dan benar. Oke, dah lanjut. Bapak simpulkan dari tujuan itu, kita harus menguasai 4 tujuan tadi dalam lembar kerja Microsoft Excel. Paham ya? Nah, berarti tujuan 4 itu harus kita kuasai dalam materi ini. Nggak boleh tertinggal. Makanya nanti ada yang namanya presentasi hasil kerja kelompok. Paham nah ya? Ini ada 2 soal yang Bapak berikan, yaitu soal asesmen diagnostik namanya. Jadi Bapak mau lihat
minat belajar kalian dalam Microsoft Excel ini ya. Langsung mengerjakan di layar monitor Microsoft Word. Coba Microsoft Word-nya buka di layar monitor. Langsung jawab di situ ya. Gak usah pakai ini. Di layar monitor. Boleh ya. Nanti jadikan fill ya jawabannya. Udah buka untuk kita mengetik ya. Oke, asesmen diagnostik ya. Ini ada 2 soal asesmen awal yang Bapak rangkai lewat Microsoft Slideshow. Udah siap enggak? Kita mulai. Durasi waktunya 2 menit ya. Oke, kita mulai. Ayo dijawab menggunakan komputer ya. Iya. Ya, soal nomor 1 dibaca dalam hati, habis itu dijawab dalam komputer ya, yang ada di depan kalian. Jawab ringkas tapi jelas ya. Ini. Oke. Iya, mantap. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada soal yang menantang nih. Soal yang menantang. Ya, boleh diacak nih ya. Kenapa kita harus menguasai ya rumus-rumus ataupun format tabel dalam Microsoft Excel? Ayo. Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup ya. Berarti kalau kita garis besar, Microsoft itu biar mudah dan cepat dalam perhitungan. Tantangannya udah kalian terima belum? Udah ya? Nah, tantangan udah terima, berarti kita harus selesai dengan 4 tujuan tadi. Lanjut. Nah, yang kalian lihat ini apa? Apa ini? Ini namanya lembar kerja Microsoft Excel. Ada nggak nampak yang berbentuk garis-garis? Garis-garis ada? Nah, kalau pelajaran kita kemarin Microsoft Excel nggak nampak garis-garis ya, karena putih ya. Ini nampak. Tapi kalau nggak kita format ini, nggak jadi yang namanya tabel. Tabel apa? Sesuai dengan judul. Paham ya? Nah, ini dari kemari, dari sini, ini namanya lembar kerja Microsoft Excel. Disinilah kita akan membuat yang namanya rumus-rumus ataupun field data yang akan kita simpan dalam dokumen. Lanjut nih. Lanjut ya. Dah, pengertian Microsoft Excel.
Excel. Ayo dibaca. Satu, program aplikasi bawaan Microsoft Office yang digunakan untuk mengolah data yang berupa angka-angka. Inilah kita kata kuncinya di angka. Kemarin di kata tulisan, buat undangan ya kan, buat surat menyurat. Kalau ini angka perhitung. Lanjut nih. Lanjut. Nah, bagaimana cara membuka lembar kerja Excel? Yang pertama apa? Start. Itu ada di paling bawah, itu ada lambang Windows. Itu namanya start ya, mulai ya. Itu All Star. All Star itu waktu kita udah klik lambang Windows, dia akan muncul All Star. Dalam All Star itu ada yang namanya Microsoft Office. Dalam Microsoft Office terdapat Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Access dan lainnya. Tapi yang kita pelajari hari ini hanya Microsoft Excel. Lanjut. Nah, bisa juga dengan cara klik 2 kali di layar desktop. Layar desktop itu layar di waktu kita hidupkan komputer, itu layar desktop 2 kali. Kalau dibilang 2 kali itu klik kiri ya. Kalau 1 kali itu klik kanan. Lanjut. Nah, ini maksud Bapak layar desktopnya. Ini waktu kita hidupkan laptop ataupun komputer, inilah yang muncul. Ini layar desktop dari sini kemari. Ini dia. Boleh klik kanan 1 kali open, boleh klik kiri 2 kali. Lanjut. Kolom dan baris. Dalam Microsoft Excel terdapat kolom dengan baris. Kolom itu horizontal ke kanan, sedangkan baris ke bawah. Misalnya enak kita hafal kolom A, B, C, D. Kalau baris 1, 2, 3. Mudah. Ada sel dan ada rank. Kita lihat contoh yang mana. Nah ini dia. Kalau kolom ini yang nampak ini kolom ini yang Bapak blok ini. Habis itu yang baris ke bawah. Habis itu kalau sel itu gabungan kolom dengan baris. Jadi waktu kita klik di kolom A, kolom baris 1, itu disebut dengan sel aktif. Lanjut. Nah ini dia. Sebelumnya Bapak akan menentukan kelompok dulu. Kebetulan kemarin kita sudah buat kelompok, dan kelompoknya sesuai dengan kemauan kalian. Dan ada yang namanya kelompok CPU. Mana? Kelompok CPU. Kelompok monitor. Ya. Ini namanya kelompok monitor. Kelompok keyboard. Ya, mantap. Ini kelompok keyboard. Kelompok mouse. Ya, mantap. Tadi kelompoknya sudah terbentuk ya. Dari kemarin kita sudah terbentuk kelompok. Alhamdulillah kelompoknya sesuai dengan kemauan ataupun minat kalian. Nah, sebelumnya Bapak cek dulu perangkat kerasnya. Ya, masih bagus. Perangkat keras, perangkat lunak sini ada ya. Aman, hidup ya, ini hidup ya. Ya, hidup. Perangkat kerasnya aman, hidup. Ya, perangkat lunaknya juga Pak lihat aman ya. Ada software ini ya. Mari. Hidup. Ya, hidup. Ya, aman ya. Dan karena perangkat keras sama perangkat lunak aman, kita langsung menuju ke LKPD. LKPD kita Bapak bagikan lewat kertas. Kalian buat lewat komputer. Masing-masing kelompok boleh diskusi, boleh kompromi ya. Ayo. Masing-masing kelompok boleh diskusi, boleh kompromi, boleh menanya. Yang kurang paham, Bapak bimbing. Boleh. Lanjut. LKPD-nya. Ya. Ya, tabelnya udah paham ya? Sesuai dengan LKPD, tabelnya
Judulnya mereka nilai siswa kelas E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi bersama Bapak Guru ya. Ini kita bahas tentang Tampil kuat ya. sebuah angka atau disebut dengan Microsoft Excel. Nah, yang pertama sekali kita cek dulu kelengkapan perangkat kerasnya, ataupun laptop ataupun komputer. Dan itu kita cek di layar desktop layar ini. Jika desktop, maka ada tampilan perangkat lunak Microsoft Excel atau disebut dengan perangkat lunak pola angka. Di sini akan kita buka perangkat lunak pola angka, bisa lewat sini di kanan open, bisa klik 2 kali, 2 klik kiri. Bisa jadi kita menggunakan, kalau misalnya nggak tampil shortcutnya di layar desktop, kita akan menggunakan search pencarian di sini. Boleh kita mengetik dengan Excel. Nah, seperti ini nanti akan muncul yang namanya aplikasi perangkat lunak Excel ya. Sini boleh. Jadi ada juga ya, boleh kita klik kiri 2 kali, di sini boleh klikkan seperti ini. Klik kiri, kecilkan, biar cantik. Karena namanya agak terlalu lebar, kita lebarkan. Nilainya kita lebih kecil, kita kecilkan. Nah, seperti ini, kiri, pendam, pendam. Ini boleh juga menggunakan secara perintah formatnya. Cuma perintah format itu kita gunakan jika kolomnya sama semua kayak ini. Kita sama, kolomnya sama sebenarnya. Boleh kita double dulu. Habis itu kita ambil di menu kolom ini ada Tolong diperhatikan sambil kalian di kiri ambil kolom watch. Kita isikan misalnya 8 nih. Ini sama semua. Kebetulan ini nggak sama nih. Ini besar nih. Nah, kita buat. Ayo. Udah siap belum? Semangat. Yes, go. Tepuk pestol. Ambil pistol, isi pelon, tembak dong. Mati dah. Dah. Langsung. Kelompok. Nah, perlu waktu pula ya. Ayo maju terus. Ayo, silakan. Ya, ini ada mic-nya. Dan kita perhatikan dulu presentasi kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok keyboard ingin mempresentasikan cara membuat tampilan tabel di Excel menjadi lebih menarik dan profesional, hanya dengan menggunakan menu home. Dengan sedikit sentuhan, kita bisa mengubah tabel yang biasa menjadi sebuah visual yang informatif dan estetik. Tabel yang menarik membantu membuat data lebih mudah dicerna. Format yang baik membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren. Tampilan yang rapi mencerminkan kualitas pekerjaan. Mengatur font untuk tampilan yang lebih baik, bisa kita gunakan perintah jenis font, ukuran font, warna font, dan gaya font. Dengan memilih font yang tepat, kita dapat membuat tabel terlihat lebih elegan dan profesional. Kita juga bisa mengatur alignment atau menyejajarkan data dengan sempurna. Dengan perintah alignment horizontal, atur teks agar rata kiri, kanan, atau tengah, alignment vertikal, atur teks agar rata atas, bawah, atau tengah, dan wrap text, yaitu membungkus teks agar seluruh teks terlihat dalam satu sel. Penjajaran data yang tepat sangat penting untuk membuat tabel terlihat lebih rapi dan teratur. Dengan mengatur alignment, kita dapat memastikan bahwa setiap data berada pada posisi yang seharusnya. Memformat angka atau number dengan profesional, kita dapat menggunakan perintah decimal place yang berfungsi untuk mengatur jumlah angka di belakang koma, currency yang berfungsi untuk memformat angka sebagai mata uang, percentage yang berfungsi untuk memformat angka sebagai persentase, dan accounting yang berfungsi untuk memformat angka dengan gaya akuntansi.
Memformat angka dengan benar tidak hanya membuat tabel terlihat lebih profesional, tetapi juga memudahkan dalam melakukan analisis data. Sekiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Adakah yang ingin bertanya? Yuk, ada yang bertanya. Yuk, siapa? Ya. Saya dari kelompok studi ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok keyboard. Adakah cara cepat memperganti teks menjadi tebal, miring, garis bawah atau membuka kotak dialog perintah format sel? Ya, secara cepat ya. Ayo. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Menurut data yang telah saya pelajari, bahwa untuk memperganti teks kita bisa menggunakan Ctrl B untuk menggunakan teks, Ctrl U untuk membuat garis bawah teks, Ctrl I untuk membuat miring teks, Ctrl 1 untuk membuka perintah format sel, sehingga kita bisa cepat dan tepat untuk menggunakan perintah tersebut. Sekiranya hanya itu yang dapat saya jawab, apakah bisa dipahami? Ya, bisa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ayo maju kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok CPU ingin mempresentasikan cara cepat menginput data nilai menggunakan fitur formulas yang ada di Excel. Tujuannya adalah untuk dapat menghemat waktu dalam mengolah data nilai. Formulas yaitu instruksi yang digunakan untuk melakukan penghitungan dengan diawali rumus menggunakan sama dengan. Contohnya seperti untuk rumus penjumlahan sama dengan sum buka dalam kolom A baris 1 banding kolom A baris 10 tutup dalam. Dan untuk mencari rumus rata-rata sama dengan average buka dalam baris kolom C baris 2 banding kolom D baris 2. Dan untuk mencari rumus predikat sama dengan I jika 90 maka hasil A, jika 80 maka hasil B, jika 70 maka hasil C, jika 60 maka hasil D. Sekian yang dapat kami jelaskan. Adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Ayo. Ini, Ya. Mbak. Silakan. Apakah bisa dalam rumus F menggunakan karakter kata lain selain huruf A, B, C, dan D? Ya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok keyboard telah mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Menurut catatan yang kami pelajari, tentu saja bisa mengubah karakter kata selain huruf A, B, C, dan D. Sebagai contoh, misalkan hasil A bisa diubah menjadi teks lurus atau hasil D bisa diubah menjadi teks tidak lurus. Nah, apakah dapat dipahami penjelasan yang telah saya jelaskan? Ya, bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hasil presentasi dari kelompok CPU, monitor, keyboard, mouse, Bapak apresiasikan dengan nilai A. Kita akan menilai dulu ya. Pak nilai dulu boleh ya? Pak nilai hasil praktik dulu ya. Ini cantik kali warnanya. Baik, penilaian proyek LKPD selesai Bapak lakukan.
kita akan melakukan asesmen hormati. Artinya kita menjawab soal akhir. Oke, buka lembar kerja Microsoft Word lagi. Nah, langsung dijawab ya, menggunakan keyboard kalian yang ada di depan kalian. Kalian ketik di dalam lembar kerja Word di depan Microsoft Word ya. Soalnya nggak banyak, cuma 5 aja. Ya, ketik di Microsoft Word soalnya nggak banyak, cuma nggak sampai nih 3 soal. Oke. Tangannya langsung di keyboard. Kalian akan mengetik cepat. Soal pertama. Nah, ini dia. Sebutkan fungsi, ditanya, ayo, mengerti. Ya, 2. Soal nomor 2. Kelebihan ditanya. Soal nomor 2. Oke. Ya, mantap. Sudah selesai? Dah, waktunya kita mengambil kesimpulan. Ayo, masing-masing kelompok mengambil kesimpulan materi belajar hari ini. Kelompok yang pertama, ayo angkat tangan. Ya, ayo. Kesimpulan dapat kami dapatkan ini Ah, dengan menggunakan program Microsoft Excel, Ya. terlihat bahwa semua perhitungan yang apabila dilakukan secara rumus dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ya, mantap. Tepuk tangan lu. Ya, ayo. Ada lagi kesimpulan dari kelompok lain. Ayo, langsung kesimpulan. Dengan menggunakan Microsoft Excel, guru dapat dengan cepat dan mudah menentukan peringkat atau ranking kelas. Oke, mantap. Apa? Ayo, siapa lagi? Yuk. Ya. Dapat menganalisa data-data perhitungan apabila terjadi kesalahan akan dengan cepat diketahui. Mantap, bagus. Ada lagi? Ada lagi kesimpulannya? Habis ya? Ya. Oke. Nah, yang intinya kesimpulan yang kalian buat itu ya, khususnya di bidang ilmu TIK, yaitu TIK. Menguasai TIK, kita lebih mudah dalam semua bidang, baik itu bidang pekerjaan kantor maupun bisnis. Dah, habis itu Bapak akan melakukan refleksi. Apakah proses pembelajaran hari ini menyenangkan? Mantap. Apakah kalian dapat mendiskusi secara aktif tadi berkelompok? Oke, yang terakhir, apakah pemahaman materi dapat kalian serap? Dapat. Dah, habis itu Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya, itu materi Microsoft PowerPoint yang bertempat di lab komputer juga, lab kita juga, pada hari Senin minggu depan. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.